Hari ini kita mau belajar tentang Allah adalah kasih. Jadi kita tidak lagi mau melihat bentuk-bentuk kasih yang lain. Bahwa pasti setiap Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara umat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita terus lagi memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya umat yang terlimpah, saya terus memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau. Sungguh Tuhan sangat bersyukur. Haleluya. Kita mendengar kesaksian pujian dari Mama. Dengan kasih langsung saja Mama begitu dekat juga memuji Tuhan. Kita suara yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, pada siang sore hari ini saya sangat mengucap syukur. Tuhan begitu baik, masih memberikan kesempatan saat ini berdiri
di atas altar yang kudus ini bukan karena kuat dan kerja kami, tapi dengan iman dan percaya kami semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kita, dan pada tanggal 5 bulan 3 kemarin Tuhan tambahkan umur saya 1 tahun genap yang ke-72 tahun. Saya sangat mengucap syukur dengan Tuhan itu baik. Nah, saya sudah menerima bonus. Ya, sekarang menjalankan bonus. Bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan tetap menjaga memimpin kita, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai tanda ucapan syukur kami mengangkat satu pujian. Berdiri menghadap katamu malam, semua kata anugerahmu yang terasa makan dalam dalam kelimpahan saya untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Semakin hari semakin yang bertugas menjalankan tanggung persembahan sampai kita menuju Tuhan yang sudah
takkan pernah terlambat. Karena firman-Mu berkata, "Janjimu seperti fajar di pagi hari, yang tidak pernah terlambat kasih." Kami bersyukur kepada-Mu karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menari, melompat, memuliakan Engkau di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami mau dilengkapi dengan firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, urangi kami semua Tuhan, bebaskan roh kami semua Tuhan, agar benih firman itu tertanam termeterai dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Ya. Haleluya. Hari ini hari yang spesial bagi kita, di mana jadi firman Allah hari ini, ya, mulai lagi. Haleluya. Ini berkat Tuhan, ya kan? Iya. Jadi saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan, ya. Sehingga walaupun kita awal pikir kecil, tetapi kita boleh menjadi berkat dimanapun siaran ini tersampaikan, ya. Jadi kalau sudah mulai seperti ini, jangan lupa apa? Bisa suka dikatakan mulai dari situ, ya, bisa, ya, semakin banyak yang menonton ibadah kita, maka di situ ada berkat Allah. Amin. Kita tidak usah berhitung-hitung dengan berkat yang lain, tetapi kalau kita permata Allah sudah tampil, ya kan? Wow, dapat lihat keren, ya kan? Jadi pemain musik so keren, ya kan? Jadi WL so keren, jadi singer so keren, tapi itu singer yang so enggak, gitu. Iya. Jadi mulai minggu ini kita sudah terus live. Nanti minggu berikut anak youth. Di minggu keempat itu adalah minggu anak youth berekspresi untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Tema tahunan kita yaitu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sana dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi tema tahunan kita adalah Allah adalah kasih. Amin. Iya. Minggu kemarin kita belajar tentang ada beberapa model kasih, ya kan? Nah, saya mau tarik-tarik dulu sama jemaat. Ada berapa bentuk kasih? Ada 4 dong. Yang pertama, storges. Yang kedua, video. Yang ketiga, kasih eros. Yang keempat, kasih agape. Jadi hari ini kita mau belajar tentang
Allah adalah kasih. Jadi kita tidak lagi mau melihat bentuk-bentuk kasih yang lain, tetapi kita mau belajar tentang Allah adalah kasih itu. Jadi barang siapa tidak mengasihi Allah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Coba kita dengar firman Tuhan. Suatu hari sempat, mari kita baca firman Tuhannya bersama-sama. Kisahnya sempat ayat 8 sampai selesai. Kesaksian tentang anak Allah. Ya, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 dan seterusnya. Ya, Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh. Inilah saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Haleluya. Sampai di sini baca firman Tuhan kita. Bagi orang yang mengenal Tuhan harus melakukan iman di sepanjang hidupnya. Amin. Jadi tema tahunan kita adalah Allah adalah kasih. Berarti artinya begini, fondasi kehidupan jemaat Tuhan jadi permata Allah sepanjang tahun ini. Kehidupan kita harus didasarkan pada kasih Allah. Amin. Amin. Siapa yang mau hidup di dalam kasih Tuhan? Amin. Iya, kata pendeta kami itu kalau mau amin harus sudah mengerti, Pak. Jangan sampai amin tidak mengerti, bahaya itu. Ya, nah, jadi kalau kita memahami bahwa landasan kehidupan umat Tuhan atau jemaat Tuhan jadi permata Allah melandaskan pada kasih Allah, maka kasih Allah itu kasih agape, kasih agapao, yang kasih yang tidak menunggu balas. Kasih Allah ini kasih yang berbeda dengan kasih berbeda. Ya, Dia mengasihi karena apa? Karena punya hubungan darah. Ya, kasih Allah ini berbeda dengan kasih beliau. Kasih ini timbul karena apa? Ya, karena hubungan
yang hubungan antara keluarga anak beradik, dan kasih eros beda. Kasih Allah dengan kasih eros berbeda. Kasih eros timbul karena apa? Rasa cinta kita kepada sesama atau rasa cinta kita kepada lawan jenis, ya. Tetapi hari ini kita mau dasarkan kehidupan umat Tuhan semampunya jadi bermasalah pada kasih Allah. Kenapa? Kasih Allah ini luas, ya. Kasih Allah ini tidak ada batasnya. Kasih Allah ini tidak menentu balas. Oleh sebab itu kasih Allah ada di sepanjang masa. Amin. Amin. Allah begitu mengasihi engkau dan mengasihi saya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih Allah itu tak ada batasnya. Amin. Jadi kalau suami ada kesalahan, lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Kalau suami ada kesalahan harus apa? Melepaskan apa? Pengampunan. Karena di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau jemaat Tuhan yang dihormati Allah sudah mengenal Allah, maka kalau suami marah-marah, suami melakukan kesalahan, istri angkat tangan saja. Aku mengampunimu, aku mengasihimu, karena aku mengenal Allah. Aku mengenal Allah. Karena Allah itu adalah apa? Allah adalah kasih. Begitu juga sebaliknya, saudara. Kalau istri melakukan kesalahan, otomatis suami-suami cepat-cepat mengampuni. Amin. Amin. Amin lebih besar kebenaran. Bahaya ini. Iya, jangan-jangan ada sesuatu yang disimpan-simpan. Kalau marah-marah nggak boleh, ya tahu apalagi menyimpan amarah atau menyimpan dendam. Kalau menyimpan dendam, kita tidak mengenal Allah. Amin. Kalau kita dendam, kita tidak mengenal Allah. Oh, haleluya. Bapak ketahuan Allah. Karena kita tahu. Amin. Iya, hari ini ada tamu pengantin, calon pengantin. Oh, haleluya. Ini ya, calon pengantin kita bernama Lindo. Pengantin, calon pengantin perempuan Mesya Simanjuntak. Haleluya. Di sini ada Ibu Mawar Simanjuntak. Wow, luar biasa. Iya, haleluya. Jadi kita kembali lagi kepada kasih. Kalau kasih video itu mengasihi karena ada hubungan. Seperti Ibu Mawar dengan calon pengantin perempuan ini. Karena ada hubungan kekerabatan, yaitu satu marga, ya kan? Seperti saya dengan Ibu Maria Magdalena. Mari, itu kan ada hubungan, tetapi ternyata semua ini dibentukkan. Sehingga kalau saya bisa mengasihi Ibu Nova, saya bisa mengasihi Ibu Meti, saya bisa mengasihi Pak Yusuf, saya bisa mengasihi Pak Nati, saya bisa mengasihi Ibu Tini, dan saya bisa mengasihi jemaat Tuhan. Itu karena aku mengenal Allah. Kalau Ibu Bendahara marah-marah, Ibu Bendahara yang akan datang memang santai, aku tetap mengasihi Ibu Bendahara. Kenapa? Supaya lancar dijaga. Kalau tidak lancar bahaya. Ya, begitu juga
Aku pun tidak mau marah-marah kalau sekretaris juga gak ikut doa. Kalau sekretaris satu tidak ikut doa, sekretaris mau tidak ikut doa, aku cuma bilang Tuhan, kau menang, karena engkau Allah adalah kasih. Jadi kasih Allah itu kasih yang tidak ada batasnya. Oh, haleluya. Kalau gereja jadi pemahaman mendasarkan semua pada kasih Allah itu, maka pekerjaan kita jadi enteng. Amin. Mau ke gereja, mau pelayanan, itu aku masih tahan. Berapapun nanti Bapak Gembala kasih, puji Tuhan. Kalau Bapak Gembalanya mau kasih, puji Tuhan. Ya kan? Kalau Bapak Pendeta kasih lebih, puji Tuhan. Kalau tidak sama sekali, puji Tuhan. Amin. Karena kita mengenal Allah, amin. Amin. Mulai mengenal kita, loh. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kita mengenal Allah, amin. Jadi pekerjaan kita, semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Bayangin, Tuhan itu yang punya surga, rela turun. Rela turun. Ingin apa? Ingin membuktikan kasihnya bagi saudara dan saya. Karena salibmu oh hidup, karena salibmu ku menang, engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kasih adalah sifat dari Allah. Amin. Dia rela meninggalkan kedudukannya, kehormatannya, keagungannya, kemuliaannya di surga. Kenapa? Karena dia lihat sedangkan saya perlu kasih. Amin. Jadi sifat aslinya Allah itu adalah kasih. Jadi kalau saudara dan saya tidak bisa mengasihi sesama, itu perlu dipertanyakan kasih kita itu, kualitas kasih kita kepada sesama dan kualitas kasih kita kepada Allah. Dan sampai kita bilang aku mengasihi, tetapi di belakang kita garu-garu dia, atau kita tusuk dia dari belakang. Itu bahaya. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus membuktikan kasih itu di dalam seluruh aktivitas kita atau eksistensi kita. Dalam keluarga, yang suami istri jangan sampai mendapat kasih sayang. Ya, begitu juga antara gembala dengan jemaat, antara gembala dengan pengerja, antara pengerja dengan gembala, antara pengerja dengan pengerja. Dan kita insya bisa mengatakan kasih itu hanya dua, kualitasnya sama. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama, maka itu apa? Ustaz. Allah tidak suka ada sandiwara. Jadi jangan kita bersandiwara dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berkata ke Tuhan, aku mengasihi Engkau, ya, itu mampu dipraktikkan dalam kehidupan kita hari ini. Bapak saya, bagaimana kalau marah banget, tapi kalau ribet banget, ya. Jadi kalau marah apinya api unggun kalah, ya. Tetapi kalau dia mau mati, langsung mati, tidak ada lagi perhitungan bagaimana berpikir.
Tuhan itu mati bagi saya. Kalau saya berbuat dosa lagi, bagi saya menyalibkan Tuhan berkali-kali. Amin. Apapun masalahmu, apapun kekurangan suamimu, apapun kekurangan istrimu, apapun kekurangan anak-anakmu, karena aku mengenal Allah. Oleh sebab itu aku bisa mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Indah bukan? Amin. Karena kasih Allah, Bapak wartawan kita itu media mau dia bilang begini, Pak Pendeta, ibadahnya dimaksud ya ibadahnya di kompleks perkawinan itu Pak Pendeta mau nggak di lain ya saya bilang kalau ini bagian yang harus dengan saya mau jadi berkat Pak Pendeta ya dengan media yang ada sehingga apa yang dia kerjakan ini bisa menjadi berkat. Ini bisa di-copy di mana-mana, ya kan? Bisa tersiar di mana-mana. Orang di kafe bisa nonton, ya kan? Orang di Singapura bisa lihat, orang di Malaysia bisa lihat, dunia bisa lihat. Karena kelebihan dari media yang ada. Jadi bermata, ayo bersemangat bergairah. Kehadiranmu di sini itu jadi berkat. Amin. Jadi tampil maksimal, gak boleh tampil setengah-setengah. Ya kan? Ya. Seperti kan handphone. Nah, memang karena gereja kita belum ada dia punya apa sih? Multimedia. Kalau ada multimedia, sebenarnya ada lagi singkat pegang handphone. Ya kan? Langsung ada di sini. Amin. Ya kan? Kalau nyanda kita tembak ke belakang supaya sihir nyanda tahu ada di belakang itu lah katanya kan? Iya. Tetapi ini step by step berkat Tuhan pasti ada. Amin. Kalau kasih Allah itu ada pasti ya kan kantong pun ya kan dikorbankan karena apa? Aku mengasihi Allah. Amin. Amin. Jadi kasih itu adalah sifat Allah. Ya. Oleh sebab itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kehidupan Allah di surga yang dirindukan saudara dan saya juga ada di sana. Amin. 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 Nah, kalau amin ini betul. Kalau amin tadi itu belum betul. Ya. Jadi kasih itu adalah mutlak. Ya, mutlak lahir dari Allah. Wow. Jadi kalau ibu mengasihi anak, ya itu harus lahir kasihan sempurna itu, kasihan dari Allah itu. Sehingga walaupun anak rela mendapat cubit-cubit, ya kan? Wah ini dengar-dengar kan begitu. Ya. Kalau secubit-cubit itu anda kasihan tidak sempurna. Wah. Tetapi cuma Tuhan di sini mempraktikkan kasih Allah. Amin. Amin. Maria bersama Pak Yusuf sesampai di saudara Yerusalem, Yudea, Samaria, sesampai di Papua bergandengan tangan terus karena apa? Ada kasih Allah itu. Amin. 72 tahun. Ya toh, ada Garot, ada Reci, ada pedesnya, ada apalagi, ada pahitnya, ada apalagi, ada banyak. Tetapi karena mengenal Allah, semuanya dilakukan. Jadi pengantin muda, calon pengantin muda, keluarga muda, hidup kita harus didasarkan pada kasih Allah. Kalau cinta kita
didasarkan pada daging, itu bahaya. Ya. Kalau cinta kita didasarkan kepada daging atau kasih kita didasarkan kepada keinginan hawa nafsu, itu kasih eros. Ya kan? Di saat istri nggak bisa melayani sebaik-baiknya, maka kita ngedongkol, kita marah. Kalau begini mah kita nggak nikah sama anak. Ya kan? Kalau begini kita nggak, kalau boleh tukar tambah juga. Haleluya. Tapi di sini nggak mau itu tukar tambah. Ya, nggak ada yang mau tukar tambah di sini bro. Ya, kalau boleh pulangkan saya aku pada ibu. Oh nggak ada juga. Iya. Saya percaya itu tidak ada. Amin. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang jahat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Haleluya. Ya, kasih perlu kita wujudkan, ya, dan tidak cukup hanya di mulut, ya, dan kasih itu harus terlaksana dengan sempurna. Kedua, Allah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya juga harus apa? Kembali mengasihi Allah. Coba kita baca Roma 5 ayat 10. Ya, Roma 5 ayat 10 dan Matius 5 ayat 44. Roma 5, tolong satu orang bacakan dan nanti kembali bacakan ayat Matius 5 ayat 44. Roma 5 ayat 10. Ayat atau bersama dan bacakan penyampaiannya. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab kalau kita berdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang mulai didamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Haleluya. Kasih harus ada pengorbanan. Amin. Coba dibacakan sekali lagi itu aja. Ya, kasih kuat suaranya. Ya. Sebab kalau kita ketika masih sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kita sekarang mulai didamaikan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kasih Allah itu kasih yang suka berkorban. Amin. Kasih Allah itu kasih yang suka berkorban. Ya, jangan sampai cuma Tuhan jadi permata Allah tidak suka berkorban, apalagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Coba kita bacakan Matius 5 ayat 44. Ya, Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih, saudara. Jadi kasih Allah itu bukan hanya kasih yang biasa-biasa. Ternyata kasih Allah itu kasih yang berkorban. Bayangkan musuh saja, ya, didoakan. Musuh saja harus kita kasih. Itu orang mendoakan itu bukan orang yang biasa-biasa. Kalau orang bisa mendoakan musuhnya, itu luar biasa, saudara. Ya, itu orang kalau bisa mendoakan musuhnya, dia sudah caci maki kita, dia sudah hina kita, dia sudah macam-macam lah. Tetapi kalau ibu mawar bisa mengasihi musuhnya, ibu aja bisa menolong atau bisa mengasihi lawannya, itu karena dia mengenal Allah. Jangan sampai kita tidak mengasihi musuh.
Haleluya. Ya toh, orang kan nggak ada caleg di sini. Ya toh, kalau caleg pasti dia merasa dihina kemarin karena tidak dicoblos. Ya toh, tetapi kalau kita di sini ada caleg, kalau dia mengenal Allah, pasti dia juga mengakui. Kenapa? Hatiku adalah wajahku. Kalau itu, ya pilihanku adalah kedaulatan isi hatiku. Kan itu. Jadi kalau Pak David tidak terpilih, Ibu Setiana tidak terpilih, jangan simpan dendam sama bibi pernah. Amin. Amin. Karena memang jumlahnya orang pun tidak sebanyak yang harus mendorong mereka pergi dulu di kantor DPRD yang terhormat. Orang berdoa, tetapi yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Dari hari ini orang harus belajar kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Yang pertama, kasih itu adalah hakikat atau gaya hidup atau sifat Allah. Yang kedua, kasih harus berkorban. Amin. Berkorban waktu. Kalau Bapak Kepala Sosial KPB di rumah pastori, jangan bilang, aduh bagaimana kita asal murah. Iya kan? Bagaimana kita pun syuting, kita banyak kegiatan, bagaimana? Sesungguhnya kita sedang mengabaikan kasih Allah. Amin. Kalau Tuhan mengasihi Allah benar-benar, bayangin, coba kita mau lihat kasih Allah dan surga kamu kembali. Tujuannya apa sih? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apakah Tuhan pernah bilang begini? Ibu Neti, berapa banyak sudah bikin kesalahan? Terlalu banyak, udah. Di sini nggak ada tempat. Padahal berapa banyak yang bikin kesalahan, di sini nggak ada tempat, udah. Tuhan tidak pernah berhitung-hitung pelanggaranmu. Di dalam kitab Yesaya dia mengambil semua. Diambil semua, bukan setengah-setengah, saudara. Semua pelanggaran kita diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya. Karena kasihnya itu. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya mengaku bahwa anak-anak itu harus mampu mempraktikkan kasih itu dengan sempurna. Hari ini kalau saudara dan saya mau berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi membohongi suami, mendustai suami, atau mendustai istri, atau mendustai siapapun, itu pembohongan di hadapan Tuhan. Kalau sudah melakukan itu pembohongan dengan Tuhan, maka urusanmu itu dengan Tuhan, tidak ada urusan lagi dengan suami. Kenapa? Orang pendusta itu tempatnya bukan bersama Bapa. Ya, orang yang suka berbohong berdusta itu tempatnya bukan di tempat di samping Bapa. Ya kan? Maka nanti ada pengadilan tahta putih. Ya, pengadilan tahta putih ini tidak mengenal mereka Bapak Pendeta ya, secara dia autor ya, tidak mengenal itu. Semua sama di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Kita memuji kebenaran firman Tuhan.
Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Bapa di sorga. Biarlah tangan kasih-Mu turun memberkati kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu Amin. dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.